Halo, welcome back to my YouTube channel Devina Hermawan. Kali ini aku mau share resep untuk kalian pencinta seafood. Nah, karena hari ini aku mau bikin cumi saus padang. Oke, jadi ini namanya cumi saus padang, tapi aku juga nggak tahu gimana asalnya. Dan kalau di restoran tuh kita pesen cumi saus padang tuh keluarnya kayak begini. Oke, jadi langsung aja ini bahan-bahannya. Yang pertama ini tentunya cumi. Di sini aku pakai cumi segar, tapi kalau misal kalian mau pakai cumi frozen juga boleh. Karena di sini cumi segar itu tuh tricky banget kita kalau lagi mau masak. Jadi di sini aku pakai juga baking powder sama garam. Nanti aku akan kasih tips gimana bikin si cuminya ini empuk. Yang kedua, ini bumbu halusnya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah atau di sini pakai cabai keriting merah. Kalau kalian mau pakai cabai tanjung boleh. Cabai tanjung tuh kayak gini, yang bukan yang mengkilap. Nah, menurutku ini tuh rasanya lebih enak dan juga nggak bau mentah ya. Kalau yang kita tahu tuh bau mentah seperti cabai yang mengkilap. Tapi kalau cabai biasa juga sebenarnya nggak apa-apa. Sama ini minyaknya ini nanti untuk ngeblend semua si bumbu halusnya ini. Nah, untuk pelengkapnya di sini untuk rempahnya kita ada jahe, serai dan juga daun jeruk. Lalu pelengkapnya di sini ada cabai merah, bawang bombay dan juga daun bawang. Lalu untuk saus-sausnya di sini yang pertama ini aku pakai karena ini cita rasanya cukup pedas. Ini aku pakai sambal botol. Aku pakai dari cap ibu jari atau cap jempol karena menurutku rasa cabai asli dan juga ada bawang putihnya. Jadi cocok kalau kita mau ikut masak bareng dengan masakan kita. Terus ada juga saus tiram, saus tomat, dan di sini aku pakai asam jawa. Kalau kalian nggak ada asam jawa, mungkin nanti terakhir bisa diganti pakai sesuatu yang asam seperti lemon, jeruk nipis itu juga boleh. Oke, sekarang ini kita mau bersihin cuminya, terus nanti kita akan rendam di dalam air baking soda. Kenapa sih bisa bikin empuk? Nanti aku cerita nanti. Ini sekarang tips untuk membersihkan cumi dulu. Oke, ini tuh ada badan atau daging luarnya dan juga ada bagian kepala. Terus biasanya di dalamnya sini itu suka ada tulangnya, tapi ini udah nggak ada karena ini ukuran cumi juga nggak terlalu besar ya. Idealnya sih kalian bersihkan, proses membersihkan ini tuh di sink. Cuma karena aku mau kasih lihat ke kalian lebih jelas, nih aku bersihin di sini. Nah udah gini nih aku mau kupas. Kalau kalian nggak mau kupas sebenarnya nggak masalah. Ini untuk kupas tuh kita caranya ini kan ada lapisan tuh, kayak ditekan, dikupas kayak gini, terus kita tarik. Gitu juga sebaliknya. Oke, ini si squid cube-nya udah dikupas. Lalu ini bagian kepala. Lalu untuk bagian kepalanya, pertama mulutnya ini kita akan keluarkan giginya. Kita pencet kayak gini. Nah, ini nanti ada satu pasang. Terus ini bagian atasnya. Kita cabut bagian sininya. Di sini ada bagian-bagian keras seperti tulang gitu. Ini harus dicabut. Kalau kalian mau bikin cumi hitam nanti ini dipakai, tapi karena aku bukan mau bikin cumi hitam, jadi nggak aku pakai. Ini di dalam ini tinta cumi yang warnanya hitam sangat pekat. Ada yang suka bersihkan mata, ada yang nggak. Kalau aku tuh suka bersihin si matanya, jadi nanti bener-bener udah di piring tuh semuanya udah bisa dimakan. Nah ini di atas matanya ini, di si kepalanya sini itu ada yang seperti tulang keras. Ini akan kita cabut si tulang kerasnya. Nah ini kadang kita dapat cumi yang ada telurnya. Ini boleh kalian pakai, boleh nggak, itu tergantung selera aja. Nah ini sisa yang benar-benar tinggal dagingnya dan semua bisa dimakan. Nah ini sekarang mau kita bilas sampai airnya jernih, karena kalau slimy lendir-lendirnya itu, nah itu yang ngebikin bau hanyir. Kita akan slice cuminya. Ini kurang lebih ukuran 12 cm gini. Ini aku bagi 5. Jadi aku mau potongnya ini kurang lebih 2 cm, 2 cm. Itu sesuai selera kalian. Cuman kalau misalnya terlalu kecil kayak kurang ada gigitan gitu. Jadi ini aku antara 1,5 cm sampai 2 cm. Terus untuk kepalanya, kalau yang besar ini bisa kita belah dua seperti ini. Cuman kalau kalian mau utuh juga boleh. Nah lalu si cuminya ini aku mau kasih baking soda. Jadi baking soda ini bisa dengan sifatnya yang alkalin atau basah itu bisa membuat si cuminya ini jadi empuk. Ini juga bisa berlaku untuk daging lain seperti sapi dan lain-lain. Cuman emang takarannya nggak boleh terlalu banyak karena kalau baking soda ini dia ada aroma khusus yang kalau misalnya terlalu banyak itu malah mengganggu. Kalau kalian nggak mau pakai baking soda, kalian bisa juga cumi ini direndam dengan bahan-bahan natural seperti lemon ataupun susu. Akan membantu bikin si cumi ini jadi empuk. Cuman itu perlu waktu yang jauh lebih lama. Jadi kalau misalnya pakai susu itu kalian bisa rendam seharian. Kalau nggak pakai lemon juga kalian bisa rendam itu 2 jam. Jadi pada dasarnya itu tambahan-tambahan seperti asam, basa, lemak, dan lain-lain dia bisa membantu memecah si otot-otot dari cumi kalau nggak sapi.
Nah, kalian kalau mau tahu tips-tips lainnya juga, aku akan share terus. Jangan lupa subscribe, share juga, komen, dan juga nyalain loncengnya. 15-20 menit kita rendam cuminya di dalam baking soda dan juga air. Terus bisa kita bilas, harus dibilas setelahnya, nggak boleh langsung masak ya, karena nanti dia ada sisa-sisa pahitnya, itu nggak enak. Aku juga mau tambahin garam buat bantu rasanya aja. Bumbu halusnya, ini bawang putih, bawang merah kita masukin, terus cabai. Kalau kalian mau pedas bisa tambahin cabai rawit. Ini aku kasih minyak secukupnya. Sekarang kita mau tumis si bumbu halusnya. Nah, sambil tunggu si bumbu halusnya bener-bener kering dan mateng, ini aku mau siapin bahan-bahan lainnya. Yang pertama ini bawang bombay. Ini kita slice besar-besar aja. Cuminya udah kurang lebih 15 menit. Ini kita boleh mulai panasin minyak untuk menggoreng cuminya. Jadi si cuminya sebenarnya kalau mau langsung tumis boleh, tapi aku akan flash frying, dimana kita akan menggoreng si cuminya sebentar tapi di suhu yang tinggi, itu supaya nanti waktu kita masak bareng sausnya tuh si cuminya nggak soggy atau ngeluarin air lagi yang nanti akan bikin si sausnya jadi hambar dan juga tekstur cuminya kurang baik. Nah, ini bumbunya udah kering, kita boleh kecilin dulu apinya karena aku akan masih siapin ini. Ini cabai, ini juga hanya untuk mempercantik, kita potongnya besar-besar aja. Ini serainya akan kita geprek, kita ikat. Mestinya serainya tuh masuk tadi dari awal, tapi nggak apa-apa. Ini juga daun jeruk masuk, dan juga jahe, bawang bombay, juga cabai. Tiga udah mulai matang, ini airnya kita langsung masukin aja, supaya dia diglaze semua bumbunya. Ini air asam jawanya. Masukin saus tomat, juga saus tiram, lalu saus sambalnya. Ini kita aduk. Sausnya udah siap. Ini sekarang aku mau saring si cuminya dan jangan lupa dibilas untuk ngilangin rasa pahit dari si baking sodanya. Ini kita akan goreng sedikit demi sedikit karena kalau terlalu banyak nanti minyaknya akan meluap dan juga suhu di si minyaknya itu ngedrop secara drastis dan nanti malah nggak nge-flash frying. Bentar aja. Ini langsung kita angkat kayak gini. Kalau buih-buihnya ini udah hilang, itu berarti kadar airnya dia udah nggak ada. Ini bisa kita goreng lagi. Ini sekarang kita aduk. Ini kekentalan sausnya sesuai selera. Ini kalian bisa tambahin air panas. Kenapa air panas? Supaya dia cepat mendidih lagi. Kalau udah oke, kekentalannya sesuai yang kalian inginkan, ini kalian bisa cicipin dan juga kasih tambahan bumbu, gula, garam. Ini kita akan masukkan daun bawangnya. Ini nggak wajib sih, ini supaya seger aja ada hijau-hijaunya. Kalian boleh pakai penyedap, enggak, itu sesuai selera ya. Nah, ini aku akan angkat daun dan juga serehnya. Ini aku mau sisihin. Dan kita siap untuk plating. Aku ini mau cicipin dulu. Jadi rasanya nih, si cuminya pertama dia kenyal dan empuk, jadi kenyalnya tuh empuk. Dan rasa sausnya ini udah pasti pedas, gurih, manis, dan juga ada sedikit asam, jadi seger. Ciri khasnya si saus Padang. Ini kita mau plating sekarang. Jadi ini dia si cumi saus Padangnya. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa share-share juga hasilnya kalau kalian udah bikin. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini, dan see you in the next video.